Udah sampai nih, gimana perjalanannya? Sini masuk dulu. Oke, halo Sobat Vokasi, kenalin nama aku Nachita Putri Madina. Sekarang aku lagi berada di studio broadcast. Sekarang aku tuh lagi ngerjain naskah news anchor. Nih, bisa dilihat, banyak banget. BTW, apa sih news anchor? Kita cari tahu yuk, let's go! Saya milih SMK karena awalnya saya memang tertarik dengan kamera. Jadi saya juga memilih broadcasting sebagai jurusan saya karena saya juga tertarik untuk berada di depan kamera dan juga di belakang kamera. Saya memilih SMK dikarenakan saya berkeinginan setelah lulus sekolah saya langsung bekerja. Dan saya memilih jurusan broadcasting ini karena saya berminat untuk mempelajari di bidang editing, penyutradaraan, dan penulisan naskah. Alasan saya mau milih SMK karena saya lebih tertarik belajar di bidang keahlian. Saya lebih pengen kayak berkarya di industri digital sih, gitu. Memvisualisasikan buat karya lah. Ya, alasan saya masuk SMK itu ingin banyak belajar praktek dibandingkan teori. Saya ingin mengejar cita-cita saya sebagai direct film. Saya memilih SMK ini karena biasanya SMK kan lebih ke praktik lapangan kerja ya. Makanya saya tertarik untuk masuk SMK Taruna Bakti karena berhubungan dengan hobi saya yaitu editor. Saya ingin mempelajari lebih jauh dan mengeksplor lebih jauh tentang editor. Saya masuk SMK karena saya pertama paksain orang tua, saya jujur. Dan saya memang minat dari dulu masuk SMK Taruna Bakti karena saya dekat dari rumah saya dan saya pengen masuk ke jurusan broadcast karena saya suka foto-foto dan bikin video-video. Karena untuk mencari kerjaan ini cukup luas bagian-bagiannya. Ya, salah satunya seperti menjadi penulis naskah, itu adalah menjadi salah satu cita-cita saya. Karena untuk sekarang ini juga saya suka sekali membaca cerita-cerita seperti di Wattpad ataupun di Twitter. Nah, Sobat Vokasi, sekarang udah kelihatan nih di sekitar aku lagi ada syuting news anchor. News anchor itu lebih populernya perannya sebagai pembaca berita, tetapi tidak hanya membaca berita, dia juga membuat naskah dan mengedit naskah beritanya. Ya. Itu nggak bubar? Bang. Di sini nggak cuma ngelakuin syuting news anchor loh. Yuk lihat ruang podcast. Oke sob, jadi kita udah berada di ruang podcastnya nih. Oke, liatin ke bawah yuk. Jadi di sini adalah tempat operatornya. Jadi di sini adalah tempat untuk mengoperasikan suaranya yang udah direcord. Jadi di sini ada mbak-mbaknya yang lagi ngatur audionya. Dan di sini ada mixer, ada laptop, dan ini ada 4 mic dan untuk 4 orang. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya podcast itu dari dulu hanya sebatas audio saja. Cuman karena perkembangan zaman yang sudah berkembang, sehingga podcast ini sekarang banyak diminati besertakan dengan visualnya. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Mas, selain broadcast ada animasi juga loh. Ayo ikut aku. Nah, Sobat Vokasi, sekarang kita lagi ada di studio animasi. Yuk ikut aku. Di jurusan animasi ini, kita akan melihat sebuah proses pembuatan animasi, bisa animasi 2D maupun animasi 3D. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah pembuatan storyboard. Storyboard ini adalah salah satu dari proses praproduksi animasi. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini adalah tahapan produksi dari proses pembuatan 3D animasi. Bisa kita lihat di sini menggunakan aplikasi Blender. Aplikasi Blender ini bisa membuat modeling dan animasi. Mau tahu hasilnya? Yuk kita lihat. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila aku gagal, itu tak mengapa.
setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba.